Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai simulasi mediasi terkait kasus persengketaan warisan yang terjadi antara dua saudara laki-laki. Yang di sini ada anak barep Mas Hasan Ali dan anak ragil Mas Hakim. Dan harta warisannya adalah berupa tanah seluas 200 hektar berupa sawah dan hutan-hutan kebun. Nah, jadi ceritanya Mas Hasan Ali ini adalah anak pertama, yang mana dalam hukum waris pembagian warisan adalah 1:1 ya. Sesuai dengan ayatnya walidzakari mislu hadzil untsayain. Jadi untuk laki-laki itu ya bagiannya adalah 2 dari perempuan 1, laki-laki 2. Nah, sedangkan ini adalah 2 orang bersaudara laki-laki semua. Nah, harusnya pembagiannya 1:1, akan tapi karena Mas Hakim ini yang merawat sang ibu ya, dari mulai sakitnya kemudian sampai meninggalnya itu dirawat oleh Mas Hakim. Mas Hakim ingin bahwasanya warisannya harus dapat lebih seperti itu. Nah, oke, kita mulai ya. Dari Mas Hasan Ali dulu. Mas Hasan, apa gugatan yang Mas sampaikan? Ya gini Pak, ya kita kembalikan lagi lah ke hukum asalnya. Kalau orang tua itu punya 2 anak laki-laki ya 1:1 lah, terlepas bahwa adik saya ini yang merawat ibu ya pembagiannya tetap 1:1. Toh perawatan orang tua itu juga kewajiban, masa itu kewajiban mau dimintakan upah gitu. Iya. Jadi ya tetap 1:1 kalau dari saya gitu. Biar sama-sama anak-anak kita sama-sama laki-laki gitu. Mohon maaf ini Pak. Mohon Iya, maaf. iya. Ya bukan bermaksud meminta upah Pak. Saya itu kan merawat dari ibu sakit sampai ibu meninggal. Kakak saya ini nggak ada kontribusinya Pak. Kontribusi hanya tanya aja gimana keadaan ibu, gimana penyakitnya ibu. Ketika ibu sudah meninggal, ibu belum meninggalkan wasiat, tiba-tiba kakak saya ini minta lebih banyak. Lebih dibandingkan sama-sama rata. Nah, saya juga merasa lah, kan aku yang berkorban banyak untuk keluarga, masa aku nggak boleh mendapat sitik dari setengahnya mas saya ini? Ya nggak bisa dong Pak. Makanya saya sama mas saya ini datang ke jenengan buat mediasi ini, biar bagaimana baiknya. Kalau dari saya pribadi, saya ya seenggaknya bisalah dapat 1/4 atau berapa. Kalau 1/1 janganlah Pak. Gitu. Mas Hasan Ali sebelumnya di mana? Saya di luar kota dan ini bukan karena nggak punya tanggung jawab buat merawat orang tua, nggak gitu. Tapi kan saya juga punya anak dengan biaya pendidikan yang banyak, jadi ya saya fokusnya ini pembiayaan untuk sekolah anak, kuliah anak, gitu. Keluarga ya. Untuk keluarga. Kalau berbicara seperti itu, saya juga punya istri, saya juga punya anak saya juga berpendidikan, harus melakukan pendidikan, tapi saya mau merawat ibu saya, memberikan hak saya kepada ibu saya. Tapi kenapa kakak saya ini ketika dibutuhkan selalu tanya gimana kabarnya, ketika ibu meninggal gak meninggalkan wasiat, tiba-tiba minta waris 1:1, kan ya gak adil Pak. Saya dong yang seharusnya bisa dapat lebih banyak daripada kakak saya ini. Loh, tapi kan gini, hasil panen orang tua, hasil kebun orang tua kan kamu yang menikmati. Loh, iya memang karena saya yang di sini, karena jenengan di luar kota. Terus siapa yang merawat tanah ini kalau bukan saya? Ya iya, makanya orang tua itu kan masih punya harta yang bisa buat perawatan. Jadi nggak mungkin itu pakai uang pribadimu, nggak mungkin, pasti pakai. Iya benar, memang. Itu. Ya memang benar, ketika di hutan itu kita punya sawit, kita panen, memang itu dibagi buat ibu, dibagi buat saya, dibagi buat jenengan. Tapi kan ketika ibu sakit kemarin, yang mengelola sawit ini saya, bukan jenengan. Dan biaya jual sawit itu ya memang buat pengobatan ibu. Tapi ketika kita sudah menjadi ditinggal ibu gini, nggak bisa dong kalau jenengan minta 1:1. Kan secara waktu saya lebih banyak kepada ibu. Saya yang merawat ibu, saya yang menceboki ibu, ketika ibu minta apa saya selalu ada. Maksud jenengan tiba-tiba meminta 1:1, nggak bisa dong.
nggak bisa, tetap saya pengen 1:1. Nggak bisa Pak, Itu hak nggak bisa. sebagai anak laki-laki itu. Oke sebagai laki-laki, tapi kita kan gimana ya Mas ya, jenengan di luar kota sama istrinya jenengan nggak pernah nengok ibu saya yang merawat ibu, masa ketika kita bagi waris jenengan minta rata? Nggak bisa dong. Seenggaknya jenengan oke lah ini adikku dewe tak kasihlah setengah dari harta saya, kan seharusnya gitu. 200 hektar bagi 2 100, oke lah 50 hektar ini buat jenengan, saya tak 50 aja nggak apa-apa karena jenengan yang udah merawat ibu, harusnya gitu. Enak Loh iya dong, gitu dong Mbak, iya gak Mbak? Gitu. Kan saya Emang boleh, bisa dong Mbak, iya gak? Bisa dong, saya sebagai ya oke lah mungkin kayak saya berpendidikan, saya sebagai orang awam, tapi kan ya namanya juga orang awam ya harusnya gitu ya Mas ya, 1:1 lah gitulah. Kira-kira gimana Pak? Gitu Pak. Ya kalau saya lihat itu kan ya emang kejadiannya sering ya seperti ini ya. Jadi ya kalau ada 2 saudara yang berharap itu kan memang harus apa namanya keluar kota gitu ya, apa namanya misalnya ya mau dinasib di luar kota lain, dan anak ragil itu yang kalau secara adat kita itu yang jaga nih ibu ya. Ya, nah dari itu Pak saya minta jatahnya lebih banyak gitu loh. Nah, Karena kan kakak saya ini kan udah kerja di luar kota, pekerjaan juga udah mapas. Dengan saya di sini sama istri di desa Pak ya. Nah di desa ada pekerjaan susah, saya juga cuma ngerawat kebun ibu saya. Masa iya tiba-tiba 1:1? Kan nggak bisa Pak. Oke, begini Mas. Sekarang yang tinggal di rumah ibu sampean sendiri, Saya sama istri sama anak. sama istri sama anak Iya. ya. Nah, itu kan berarti Mas sudah dapat lebihannya Nah, tinggal di rumah. tapi kan rumah itu kan saya yang renov Pak. Nah. Pakai uang. Pakai uang saya. Oh. Gitu. Sedangkan mas saya kan di luar kota sama istri sama anaknya nggak tahu menau tentang hal yang di rumah. Ketika ibu ada apa mas saya nggak tahu, yang lebih tahu saya. Ya saya sebenarnya dapat rumah ini ya wajar lah, wong saya yang menempati di situ sama ibu. Jadi 200 hektar itu terlepas dari rumah ya. Ya enggak, karena kan rumah Jadi itu kan, satu. ya rumah itu kan itu mas, apa namanya, rumah itu kan pemberian dari ibu, bukan masuk waris. Yang dimasalahkan jenengan kan tanah 200 hektar ini. Kalau gini aja gimana? Gimana? 100 plus kamu dapat rumah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Seharusnya tanah itu 200 hektar tuh saya dapat 120, 150, sebenarnya dapat 50. Karena rumah ini bukan, kalau kata ibu bukan waris, tapi ini wasiat yang harus saya rawat. Gitu. Ada surat wasiatnya. Nggak berbicara ibu, meskipun nggak terbukti. Oke, baik. Kalau saya perhatikan ya, kita kembalikan dulu konsep warisan ya, karena warisan itu kan ya istilah lainnya tarikah. Tarikah itu kan peninggalan, apa yang ditinggal oleh si mayit. Nah, apa yang ditinggal oleh si mayit itu ya semua hartanya, bukan hanya tanahnya aja, tapi juga rumah itu termasuk mas. Rumah itu kalau kita kembalikan ke konvensi hukum Islam ya harus dibagi rata 1:1 gitu. Berarti rumah saya diparuh gitu Pak sama kakak saya, Mbak. Nah, makanya penyelesaiannya gini, saya tak tanya Setor, dulu. ditunggu guys. Siap. Jadi gini, karena saya lihat Mas Hakim tadi kan ya sudah ini ya apa namanya menceritakan keadaan. Jadi sampean sudah rela merawat ibu sampean sampai akhir hayatnya, sedangkan Mas Ali karena sibuk di luar kota ya hanya bisa menanyakan kabar gitu. Nah sekarang saya tanyakan ke Mas Ali. Mas Ali, kalau misalkan rumahnya ibunya sampean itu diserahkan ke Mas Hakim, karena ya saya melihat itu sudah banyak renovasi yang itu memakan biayanya Mas Hakim sendiri gitu kan. Dan juga kalau di Paro ini saya lihat di rumahnya dibagi nanti akan menimbulkan tidak sampai kepada penyelesaiannya. Jadi saya tanyakan dulu, apakah Mas Ali ridho kalau atau rela kalau rumahnya diserahkan kepada Mas Hakim seluruhnya? Gini Pak, kalau soal rumah saya nggak mempermasalahkan itu ya. Toh saya juga di luar kota udah punya rumah sendiri Ya. dan bapak ibu juga udah nggak ada. Jadi kalau soal rumah itu buat adik saya nggak apa-apa.
Ya. Tapi yang saya permasalahan adalah soal tanahnya ini, Pak. Ya. Tanahnya, soal rumah boleh lah buat dia sama anak istrinya nggak apa-apa. Ya. Ya itu sebagai apa ujroh lah, upah perawatan bapak ibu ketika sakit yang berapa juga ada. Untuk rumah nggak apa-apa, tapi untuk soal tanah yang 200 hektar itu saya nggak mau kalau dilebihkan Ya. karena dia udah dapat rumah itu. Oke, Tetap oke. 1/1 kalau saya. Tadi katanya tidak mempermasalahkan rumah, tapi sekarang ketika kembali ke tanah tiba-tiba saya dapat rumah. Nggak bisa dong mas, nggak bisa. Katanya tadi kita meninggalkan rumah, kita hanya fokus ke tanah. Nah iya pak, ini gimana tuh bapak? Nggak bisa dong pak. Ya begini Mas Hakim. Ya. Jadi memang kalau saya ya Mas, saya menilai karena ini saya posisi saya ya netral sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, kalau di kompilasi hukum Islam kan ya udah dibagi rata. Bahkan rumah sampean itu ya harus dibagi rata, harus dibagi 2. Nah, walaupun nanti misalkan sampean sudah merenovasi, biaya renovasi itu ya udah yang setengahnya nanti ditanggung sama Mas Ali begitu. Kalau seperti itu apakah Mas Hakim mau? Berarti kalau saya menyepakati 200 hektar tanah ini dibagi 200, nanti Mas Hasan bakal mengganti renovasi rumah saya gitu pak? Enggak, jadi karena rumah itu sudah dengan renovasi, Iya. dengan biayanya sendiri. Ya udah rumah itu tadi saya tanyakan kepada Mas Ali, beliau sudah merelakan rumah itu untuk sampean. Nah itu untuk apa? Bagi Mas Ali itu sebagai sebagai upah ya, atau ujroh sampean yang merawat ibu sampai akhir hayat gitu. Nah kalau penyelesaian dari saya solusinya adalah tanah tetap dibagi rata, rumah milik jenengan. Karena Mas Ali tadi sudah rela untuk menyerahkan rumah ke jenengan. Atau gini aja deh, biar nggak terlalu toh saya juga malas sebenarnya soal kalau ini lama-lama gini aja. Rumah itu berjenengan gitu, tetapi soal tanah 1/1 dulu, jenengan 100 saya 100, tetapi ini biar apa hukum warisnya tetap terpenuhi 1/1 dulu. Nanti untuk yang 25% punya saya kasih ke jenengan, tetapi atas nama hibah. Oke. Gimana? Jadi saya nanti dapatnya 75, jenengan 125, tetapi yang 25 itu saya berikan atas nama hibah, bukan wasiat, bukan waris dari ibu. Plus rumah. Oke. Gimana? Oke mas. Oke, daripada berlarut saya terima itu. Tapi jenengan dapat yang sawah, saya dapat yang sawit. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Oke, siap. Gitu pak. Oke, baik. Ya. Berarti permasalahan ini selesai ya, Oke, dengan kesepakatan yang tadi sudah kita sepakati bersama. Nah sekarang silakan dari masing-masing dengan tanda tangan surat bermaterai agar. Nah sekarang saya sudah membuat surat yang isinya adalah kesepakatan yang telah tadi kita sepakati bersama. Nah jadi di sini saya akan minta tanda tangan dengan berdua dan ditempeli materai. Jadi surat ini sudah punya nilai hukum seperti itu. Oke, siap. Oke, silakan Mas Ali duluan. Sebelum kita tangani mas, jenengan ridho dan ikhlas ya. Kita sebagai satu rahim nggak akan ada dendam. Ya. Oke, siap. Nanti kalau tiba-tiba ke depan kok jenengan didendam sama saya, saksikan sama Pak Mediator ini. Oke, siap. Yang penting hubungan keluarga ini tetap harmonis lah. Oke, siap. Oke, saya terima. Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, surat ini nanti saya simpan. Nah, jadi ya semoga setelah ini hubungan kekerabatan antara saudara sudah baik-baik saja. Ya lupakan masalah ini. Selamat hidup dengan tenang, dengan damai seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Nah, Pak. setelah ini kita ke notaris buat ngurus Oke, siap. surat itu biar jelas status hukumnya, biar kalau ada persengketaan ke depan kita punya status hukum yang Oke, siap. punya legalitas yang sama gitu. Ya udah, Oke, siap. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, siap. Oke. Tutup, Mas. Oke.
Alhamdulillah simulasi mediasi sudah selesai. Ya seperti ini tadi, jadi penyelesaiannya adalah antara ya dengan menggunakan konsep at-tarodi atau saling meridhoi satu sama lain, dan juga melihat di masyarakat kita, karena anak ragil itu ya yang memang lebih punya kewajiban hak sosial dalam merawat ibu, ya bertepatan juga dengan salah satu kaidah fikih al-adah muhakamah, ya jadi sesuai dengan adatnya anak ragil menempati rumah si mayit atau peninggalan orang tuanya. Ya, baik, mungkin ini yang bisa kita simulasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.